Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, sedikit malicious compliance dari manajer yang sekarang sudah pensiun. Aku membaca semua cerita malicious compliance tentang manajer buruk dengan penuh ketololan. Aku akan berbagi ceritaku yang dari perspektif manajer. Aku akan menambahkan bahwa ini tidak terjadi hari ini, tetapi beberapa tahun yang lalu. Aku adalah tim keamanan untuk gedung publik yang besar. Karena gedung itu harus tersedia untuk umum selama lebih dari 8 jam per hari. Kami memiliki dua shift. Shift awal, yaitu jam 6 pagi sampai jam 2 siang, dan shift terlambat jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Aku adalah supervisor pada shift yang terlambat. Stafku terdiri dari aku dan 6 penjaga, termasuk seorang pria yang aku sebut Jersey. Bangunan ditutup pada pukul 5 sore, yang berarti tidak ada lagi orang yang bisa masuk. Tetapi karyawan dan masyarakat di dalam dapat menyelesaikan urusan mereka dan pergi. Di penghujung hari, tugas kami adalah memastikan gedung bebas dari orang, mengunci semua pintu interior yang sesuai, menyetel alarm, dan ditutup pada pukul 6 sore. Karena tidak butuh 7 dari kami untuk menyelesaikan ini, aku akan mengizinkan semua staf kecuali satu orang untuk pergi sekitar jam 5:15 sore atau sekitar jam setengah 6 sore. Pada saat itu, 90 orang telah pergi. Anggota staf yang ditunjuk harian, dan aku bisa menangani tugas penutupan. Staf akan merotasi siapa yang tinggal bersamaku setiap hari, dan sistem bekerja dengan baik untuk semua yang terlibat. Ini berarti setiap orang pulang kerja 30-45 menit lebih awal setiap hari, dan dibayar untuk sehari penuh. Suatu pagi, sekitar jam setengah 10 pagi, kami mengalami krisis kecil di gedung, dan aku membutuhkan seseorang anggota staf untuk menanganinya. Aku tahu ini akan memakan waktu hampir sepanjang hari, jadi aku tidak ingin salah satu dari orang-orang shift awal menanganinya, atau akan dikenakan lembur. 2 atau 3 orangku, termasuk Jersey, berada di ruang ganti bersiap-siap untuk memulai giliran kerja mereka. Aku meminta Jersey untuk mengambil perlengkapannya dan menangani masalah ini. Dia memandang aku dan berkata, "Bapak tahu, secara teknis aku belum bekerja." Aku mengatakan kepadanya bahwa dia benar, dan tidak apa-apa. Aku mengambil orang shift terlambat untuk menangani masalah ini, dan hari berjalan seperti biasa. Jam 5:15 sore, berputar, dan aku berjalan ke ruang ganti. Aku melihat orang-orangku semua bersiap-siap untuk pergi, termasuk Jersey. Aku bertanya kepada mereka kemana mereka akan pergi. Mereka memberitahu aku karyawan mana yang tinggal bersama aku dan bahwa dia masih di posnya. Aku melihat sekeliling ruangan lalu mengunci mata dengan Jersey dan berkata, "Bapak tahu, secara teknis Bapak semua masih dalam jam bekerja. Tidak ada yang boleh pergi sebelum jam 6 sore." Suasana hening saat aku berjalan keluar dari ruang ganti. Aku tidak tahu apa yang dikatakan kepadanya di ruang ganti, tapi aku yakin itu tidak bagus. Kami semua begadang hari itu, dan tidak ada orang yang mengatakan sepatah kata pun padaku. Namun keesokan paginya, Jersey sudah berada di kantorku menunggu aku dan ketika aku tiba, dia berkata, "Hai bos, aku minta maaf tentang yang kemarin pagi. Aku terlalu lancang saat itu. Bapak tidak akan mendengar itu dari aku lagi. Apapun yang Bapak butuhkan, aku akan di sini." Kami kembali ke operasi normal setelah itu, dan aku tidak kesulitan meminta seseorang untuk bertindak sesekali. Sebagai bos, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menjaga karyawanku. Tetapi aku mengharapkan sedikit fleksibilitas dari mereka sebagai balasannya. Cerita kedua, pekerjaanmu bukanlah membantu pelanggan. Posting lain mengetuk memori ini, dan hari-hari aku bekerja di retail. Aku baru saja mulai bekerja di Fry's. Bagi mereka yang tidak tahu, itu adalah pengecer elektronik besar seperti Micro Center, dengan manajemen yang buruk pada apapun di atas tingkat manajer departemen. Aku menemukan ini secara langsung tak lama setelah menyelesaikan pelatihan. Aku bekerja di departemen komponen, memikirkan suku cadang komputer untuk bangunan, dan barang elektronik yang akan kalian temukan di Radio Shack, dan aku adalah sales associate. Itu berarti aku berada di anak tangga terendah dan tidak mendapatkan komisi dari penjualan. Manajer departemenku telah menjelaskan kepada aku bahwa aku tidak mendapatkan komisi, tetapi tanggung jawab utamaku masih membantu siapa saja yang datang ke departemen. Jika kalian melakukannya dengan cukup baik dalam hal ini,
Kalian akan dipindahkan ke penjualan yang ditugaskan di mana kalian menghasilkan banyak uang. Jadi aku mencoba untuk membantu. Ditambah lagi semua orang mengenakan kemeja putih dan dasi yang sama, dan pelanggan tidak tahu perbedaan antara komisi penjualan dan associate. Kemudian, korporat datang. Manajer komponen perusahaan masuk untuk memberitahu semua orang bagaimana melakukan pekerjaan mereka. Dan di matanya itu berarti aku seharusnya menyusun skema produk dengan mengesampingkan yang lainnya. Jadi dia dengan rendah hati mengajak aku ke samping untuk meninjau cara memasang produk di klip. Di tengah demonstrasi ini, seseorang datang untuk menanyakan di mana suatu produk. Dan aku mencoba memberitahu mereka. Itu tidak cocok dengan manajer wanita itu rupanya. Jadi dia menghentikan aku di depan pelanggan dan mengatakan kepada aku bahwa itu bukan pekerjaanku dan bahwa dia akan membantu pelanggan. Itu membuatnya mendapatkan tatapan aneh dari pelanggan, tapi terserah. Jadi aku terus melakukan skema. Itu bukan operasi roket yang dia rencanakan. Rupanya dia terganggu saat berbicara dengan orang lain. Karena itu sekitar 1 jam sebelum dia lewat. Saat aku sedang membantu pelanggan lain, sekali lagi dia datang dan mulai meneriaki aku bahwa pekerjaanku tidak membantu pelanggan dan aku harus kembali bekerja atau dia akan menulis surat SP kepadaku. Aku mengangkat bau, apapun itu. Itu adalah pekerjaan yang aku ambil untuk membayar tagihan selama sekolah pasca sarjana. Jadi tidak ada gunanya berdebat. Aku akan melakukan persis seperti yang dia katakan. Aku sedang menyusun skema produk tepat di pintu masuk. Itu berarti banyak orang akan datang. Dan aku adalah pekerja pertama yang mereka lihat. Jadi mereka mendatangiku dan bertanya di mana menemukan sesuatu. Biasanya, aku akan dengan senang hati membantu. Tapi tidak hari itu. Aku tidak akan berbicara. Tidak, Pak. Jadi setiap kali orang meminta aku untuk menunjukkan suatu barang kepada mereka, aku dengan sopan meminta maaf dan mengatakan kepada mereka bahwa aku tidak dapat membantu. Mereka pasti akan marah ketika mereka menyadari bahwa aku tidak membantu mereka. Jadi aku dengan sopan meminta maaf lagi dan memberitahu mereka bahwa itu adalah kebijakan perusahaan, bahwa aku tidak diizinkan untuk membantu mereka. Dan, omong-omong, kebijakan itu diterapkan oleh manajer perusahaan yang kebetulan berada di podium komponen hari itu. Jika mereka ingin menanyakan sesuatu atau berbicara dengannya tentang kebijakan itu, dia tidak pernah datang untuk meminta maaf atau menyuruhku melakukan sesuatu yang berbeda. Wanita ini terlalu yakin bahwa caranya melakukan sesuatu adalah cara yang benar. Aku merasa senang melihat ke bawah podium dan melihat aliran pelanggan retail yang marah, yang selalu merupakan campuran khusus antara agresif dan bodoh. Mengeluh padanya dengan keluhan yang semakin marah ketika mereka menyadari semua yang aku mengatakan kepada mereka bahwa itu benar. Aku diberitahu bahwa dia tidak menyelesaikan banyak hal hari itu, karena dia terlalu bangga untuk mengakui bahwa akan lebih baik untuk aku mengambil 5 detik dari menggantung produk di klip untuk mengarahkan seseorang ke bagian kanan toko. Segera setelah dia pergi, kami kembali membantu siapa saja yang datang. Bahkan jika aku melakukan tugas intelektual yang sangat sulit untuk menggantungkan produk pada klip yang tepat. Aku sama sekali tidak terkejut beberapa tahun kemudian, ketika perusahaan mulai berputar-putar, karena mereka tidak dapat mengatasi ketidakmampuan di tingkat perusahaan di dunia, di mana Amazon dan Newegg sedang santainya mendapatkan pasarnya. Cerita ketiga, kehadiran di kelas. Aku seorang mahasiswa di universitas untuk gelar sarjana. Aku tidak tahu bagaimana universitas lain bekerja, tetapi di universitas yang aku pelajari, beberapa mata kuliah memiliki kehadiran wajib, di mana semua mahasiswa harus hadir, diperiksa oleh dosen, dan beberapa mata kuliah tidak memilikinya. Tentu saja, dalam kelas ini, jumlah siswa berkurang dari hari ke hari. Semakin parah setelah COVID melanda, dan selama 1,5 tahun kami harus belajar dari jarak jauh. Sekarang, meskipun kelas kembali ke kampus, setiap kelas direkam secara langsung dan diunggah di situs kelas kami. Untuk alasan ini, banyak kelas memiliki 40-30% siswa yang hadir di kelas. Sebagai siswa tahun ketiga, senior di Amerika, aku pikir kami sangat dekat dengan gelar kami. Dan untuk memenuhi beberapa persyaratan untuk jumlah kelas yang dibutuhkan, kami memiliki daftar kelas opsional. Kelas-kelas ini tidak terlalu serius, dan setiap orang yang mengikutinya hanya melakukannya, karena mereka kehilangan 2 poin atau lebih hingga kelulusan, dan kelas khusus ini sesuai dengan kalender mereka. Salah satu mata kuliah tersebut adalah mata kuliah astrofisika, 2 poin yang aku ambil semester ini. Dosennya adalah seorang lelaki tua, yang berbicara dengan sangat pelan.
dan sejujurnya cukup membosankan. Kuliahnya kebanyakan hanya membacakan keras apapun yang ditulis dalam presentasi PowerPoint-nya. Kuliahnya seminggu sekali pada Senin pagi. Jadi, tak perlu dikatakan, setelah beberapa minggu, kehadiran dalam kelas ini turun secara signifikan. Aku percaya lebih dari 80 orang mengikuti kelas ini. Setelah beberapa saat, kurang dari 10 orang datang ke kelas ini setiap minggu. Dosennya selalu mengeluh, tapi sampai sekarang tidak pernah berbuat apa-apa. Suatu hari, beberapa siswa memberitahunya bahwa kelas tertentu memiliki seminar yang datang di kelasnya, sehingga beberapa siswa yang masih datang ke kelas tidak dapat hadir minggu depan. Namun sedikit yang dia harapkan, bahwa untuk kuliah berikutnya mahasiswa yang datang hanya 3 biji. Dosen itu sangat putus asa dan membatalkan kuliah itu. Kemudian setelah itu kami menerima pesan darinya, bahwa kelas berikutnya dia akan mengambil kehadiran, dan yang tidak hadir akan mendapatkan minus 5 poin dalam ujian. Di kelas ini dengan kehadiran tidak wajib sama sekali. Aku akui, aku juga tidak ada kelas hari itu. Di daerahku, kami memiliki wabah flu sekarang. Aku kira terjadi di banyak tempat. Jadi aku di rumah batuk-batuk. Namun, minus 5 poin tidak bisa dikecualikan. Jadi aku mengemasi botol air dan tisuku, dan pergi ke kelas. Itu penuh sesak, tentu saja. Aku tidak bisa mengatakan bahwa cerita ini sangat menarik atau dramatis, tetapi aku memastikan aku duduk di baris pertama di kelas. Untuk memberitahu dia meskipun aku sakit, aku lebih dari siap untuk belajar. FYI, kelas itu dibatalkan akhir minggu itu, meskipun mungkin bukan karena aku. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.